Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maulidah Narastri. Saya adalah dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan nomor induk dosen nasional adalah 0730019301. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen di dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan saya sampaikan micro teaching mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS serta ditawarkan pada semester genap. Mata kuliah ini bisa diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 4. Mata kuliah akuntansi sektor publik ini sesuai dengan bidang kepakaran saya serta bidang penelitian dan pengabdian saya selama 5 tahun terakhir. Mata kuliah akuntansi sektor publik ini sesuai dengan RPS yang saya buat, terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka materi pembelajaran serta 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara luring. Untuk pendekatan perkuliahan, saya menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Kemudian untuk video yang ditampilkan adalah pembelajaran pada pertemuan ke-13. Tujuan dari pembelajaran ini adalah sesuai dengan sub CPNK kelima, yaitu mampu mensimulasikan mulai dari prinsip, kebijakan, bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan keuangan, hingga jurnal penutup, satuan kerja perangkat daerah dengan mengedepankan norma dan etika akademik. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku akuntansi sektor publik dengan pengarang Bapak Abdul Halim dan Bapak Imam Kusyufi, serta studi kasus yang terjadi pada SKPD Dinas Kesehatan di tahun 2022. Kemudian, pada pembelajaran nanti akan ditampilkan mulai dari pembukaan perkuliahan, menyampaikan materi pembelajaran, diskusi, kasus, serta penutup. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, yaitu akuntansi sektor publik. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya belajar kita menjadi lancar. Marilah dimulai. Doa selesai. Nah, kelanjutan dari materi kita minggu lalu adalah kita mempelajari yang namanya buku besar di dalam satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah yang sedang kita pelajari adalah milik dari Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya. Nah, untuk bisa membuat buku besar, kita harus membuat jurnal umum dulu. Di jurnal umum sudah pernah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa itu dihasilkan dari analisis transaksi pada hasil historis laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya silakan Saudara Firi Erlangga untuk bisa mensimulasikan, membantu teman-teman untuk saya tuntun membuat buku besar. Silakan. Baik. Baik, silakan teman-teman yang lain juga menyiapkan buku besarnya di laptopnya sendiri-sendiri. Kemudian yang berisi tanggal, uraian, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, untuk di note ya, buku besar yang kita buat di sini adalah versi Dinas Kesehatan saja. Karena kita tidak lagi membuat transaksi atau tidak mencatat transaksi setelah jurnal umum untuk versi PPKD-nya. Tapi kita hanya membuat untuk versi Dinas Kesehatannya saja. Jadi pekerjaan kita hari ini jauh lebih simpel daripada di beberapa pertemuan yang lain. Oke, silakan dibuka coanya dulu. Coa adalah chart of account, saya review lagi dari kemarin. Nah, di sini adalah panduan daripada hasil transaksi yang sudah ada. Coa ini juga bisa kita gunakan sebagai panduan untuk membuat jurnal umum serta membuat buku besar. Nah, dari jurnal umum yang sudah dibuat serta coa yang sudah ada, kita bisa membuat buku besarnya. Silakan dibuka untuk jurnal umumnya. Bisa diperbesar. Teman-teman juga sudah menyelesaikan
jurnal umum di beberapa pertemuan sebelumnya, dan kita bisa lanjutkan ke dalam buku besar dengan cara kita harus melihat dulu untuk kas daerah atau akun yang paling pertama itu kita letakkan yang paling awal. Jadi dibuka kembali untuk buku besarnya, tabel silakan. SKPD-nya itu silakan ditulis untuk Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Silakan. Khusus untuk bagian Dinas Kesehatan saja, yang pertama adalah kas daerah. Di sini tanggal 2 Januari 2022. Silakan diketikkan di buku besar. 2 Januari 2022. Uraiannya itu bisa kita isi dengan itu adalah transaksi apa. Kita bisa refresh lagi dengan melihat analisis transaksi atau hasil dari analisis transaksi. Itu adalah anggaran untuk gaji pegawai. Nah, uraiannya bisa kita tulis pada buku besar, anggaran gaji pegawai. Kita lihat kembali pada jurnal umum, terletak pada sisi debit atau terletak pada sisi kredit pada Dinas Kesehatan. Nah, di sini kas daerahnya untuk Dinas Kesehatan adalah di sisi silakan dilihat kembali untuk teman-teman kemarin. Kredit adalah untuk PPKD. Bila tidak ada kas daerah pada tanggal 2 di sisi Dinas Kesehatan, bisa kita ganti di tanggal berikutnya. Kita lihat untuk yang bernamakan kas daerah ada di tanggal 2 Januari 2022 dari transaksi pendapatan transfer yaitu sebesar 83 juta. Silakan didapat 83 juta. Untuk uraiannya bisa diganti dengan transfer. Oke, kita kembali lagi ke jurnal umumnya. Kas daerah di tanggal 2 sudah selesai. Kita scroll ke bawah, mana lagi yang ada kas daerahnya di sisi Dinas Kesehatan. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, di tanggal 2 Februari 2022 atas uraian pajak restoran, silakan ditulis di buku besar 2 Februari 2022. Pajak restoran berapa besarannya bisa dilihat kembali di dalam jurnal umum. Rp100 juta. Kita lanjut kembali ke transaksi yang bertemakan atau bernama kas daerah pada tanggal-tanggal yang lain. Buka lagi untuk buku jurnal umumnya tanggal 2 sudah. Untuk yang tanggal lain yang ada nama akun kas daerahnya di sisi Dinas Kesehatan. Oke, kita terus scroll ke bawah. Nah, di tanggal 11 Maret 2022 11 Maret 2022 untuk debitnya sebesar 60 juta. Baik, kita
2022 kas daerah debit 25 juta. Silakan dituliskan ke dalam buku besarnya. Atas transaksi apa di sana? Di sana adalah mengenai transfer. Berapa besarannya? Kita lihat kembali pada jurnal. Pendapatan transfer juga 334 ya? Di bawahnya 5. Lanjut ke beberapa akun yang terakhir, yaitu ke akun RK SKPD. Nah, di akun RK SKPD ini ada di tanggal 28 Desember 2022. Silakan dibuat dulu tabelnya dengan instrumen nomor, tanggal uraian serta debit dan juga kredit. Silakan dibuka lagi buku besar yang tadi sudah kita buat. Silakan dilanjutkan saja, tidak perlu membuat ke sheet selanjutnya. Silakan dibuat saja ke tabel-tabel yang ada di bawahnya. Untuk SKPD tetap Dinas Kesehatan dan juga Pemberdayaan Perempuan serta nama rekeningnya kita rubah menjadi RK SKPD. Silakan ditulis.
Oke, kita buka. Dan di tanggal-tanggal terakhir. Nah, ketika kita scroll dari atas ke bawah, hanya ada di tanggal 28 Desember 2022. Nah, kita tuliskan dulu RKSKPD untuk di bagian debit tanggal 28 Desember 2022. Silakan ditulis saja 25 juta debit. Oke, apakah ada lagi RKSKPD untuk di tanggal-tanggal selanjutnya? Di bagian dinas kesehatan, bila tidak ada, maka silakan dibuat tabel yang baru. Tabel yang sudah kita buat di bagian RKSKPD bisa langsung ditutup saja. Oke. Berarti ini hanya ada satu transaksi saja di tanggal 28 Desember 2022. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk di tanggal-tanggal selanjutnya dengan akun selanjutnya. Silakan dibuat lagi tanggalnya, tabelnya. Oke. Nama SKPD-nya tetap Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk nama rekeningnya kita berganti kepada yang ada di bawahnya dari jurnal umum tersebut. Silakan dibuka lagi jurnal umumnya. Sudah selesai dengan RKSKPD, sudah selesai dengan kas daerah. Kemudian ada gedung dan bangunan, belum kita catat. Gedung dan bangunan kita masukkan. Oke, ada di tanggal berapa gedung dan bangunan itu, teman-teman? Ada di tanggal 30 Desember 2022. Di akhir tahun kita bisa mencatatkan berapa gedung dan juga bangunan yang tersisa atau yang sudah terpakai dengan manfaatnya. Sebesar 910 juta kita debit. Ditulis saja untuk uraiannya gedung dan bangunan. Kemudian debitnya adalah 910 juta. Oke, saldonya adalah 910 juta. Pada jurnal umum yang belum kita catat. Nah, ternyata ada lagi yang namanya adalah RKPPKD. Tempatnya adalah di kredit. Kita bikin satu tabel yang baru lagi mengenai RKPPKD. Bisa kita kopikan saja buku besarnya. Namanya kita ganti RKPPKD. Nah, di tanggal berapa itu RKPPKD? Kita lihat lagi jurnal umumnya. Ada di tanggal 30 Desember, tapi tempatnya ada di kredit. Sebesar 910 juta. RKPPKD di debit kita ganti menjadi kredit 910 juta. Baik, sudah kita posting semuanya ke buku besar. Karena konsep dari buku besar adalah kita memposting, kita mengumpulkan apa yang sudah kita transaksikan ke dalam jurnal umum, apa yang sudah kita catatkan ke dalam jurnal umum. Baik di perusahaan, di entitas bisnis, di entitas non bisnis, atau bahkan di satuan kerja perangkat daerah, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur adalah satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa di-skip satu sama lain. Sehingga kalau kita sudah membuat buku besar, kita bisa lanjut ke dalam neraca saldo. Kalau kita sudah bisa lanjut ke neraca saldo, kita bisa membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi yang belum selesai. Transaksi di mana 1 tahun itu belum selesai. Maka dari itu jurnal penyesuaian perlu dicatat agar transaksinya atau laporan keuangan itu menjadi jauh
objektif. Selanjutnya, ketika jumlah penyesuaian sudah kita catat, kita bisa melanjutkan ke neraca lajur serta ke laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, silakan membuat circle atau membuat bicara dengan beberapa teman yang ada di sebelahnya, dan kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih hasil dari rekonsiliasi buku besar yang sudah kita lakukan. Nah, teman-teman di sini sudah bersama-sama dengan satu sama lainnya, dan kita berdiskusi dan mencocokkan apakah buku besar kita sudah dalam track yang benar. Nah, silakan dilihat kembali proses jurnal umum serta buku besarnya. Apakah semua akun sudah terposting dengan baik? Semua angka sudah terposting dengan baik. Baik, kita semua sudah melakukan rekonsiliasi dan sudah melakukan track apakah buku besar kita sudah kita kerjakan dengan baik dan benar. Apakah teman-teman kira-kira sudah mengerti mengenai materi buku besar? Sudah. Baik, bila sudah mengerti dan kita sudah menyelesaikan semua, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan juga ilmu yang bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga bisa bermanfaat bagi sivitas akademika dan semua akademisi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.